Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan mengikuti kebaktian minggu secara online di GKI Maulana Yusuf. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Marilah saat ini kita mengarahkan diri kita untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, dalam hubungan kita dengan sesama, tak jarang ada gesekan, konflik, dan itu bisa menimbulkan kemarahan, kebencian, dan bahkan menjadi kepahitan. Tema kebaktian kita hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Dan nats yang mendasarinya diambil dari Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."
Marilah kita merendahkan diri di hadirat Allah dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Apakah kita telah menjadi orang-orang yang membawa damai? Apakah pikiran, perkataan, serta sikap kita telah menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi sesama? Mari buka dan akui semua kesalahan, semua kemarahan, kegeraman, dan kepahitan melalui doa-doa pribadi kita. Ya Allah, inilah pengakuan dosa kami. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Saat hati kita berserah dan diri rindu untuk berubah, pengampunan Tuhan adalah awal yang memulihkan. Inilah firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang telah terlebih dahulu menyatakan kuasa kasih pengampunan kepada kami, dan karena itu kami sangat bersyukur, dan biarlah Engkau juga menyertai dan memimpin kami untuk boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena itu Bapa, saat ini kami memohon agar pimpinan kuasa Roh Kudus menolong kami saat kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 18 mulai ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi saudara perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih hati, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi sebenarnya sudah sangat jelas, sangat gamblang. Tuhan Yesus mau supaya kita mampu dan mau untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita perhatikan inti sari dari bacaan kita ada di dalam ayat yang ke-33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kita harus mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita? Petrus pada waktu itu mengusulkan 7 kali. Dan itu adalah sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Karena pada waktu itu dan pada umumnya orang menganggap mengampuni orang sampai 3 kali itu sudah luar biasa. Tapi Petrus mengusulkan 7 kali. Namun saudara, apa yang jadi jawaban Tuhan Yesus? Sangat mengejutkan. Tuhan Yesus berkata bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Dan itu tidak dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kita harus mengampuni 490 kali. Karena kata atau
Angka 7 itu selalu menunjuk kepada kesempurnaan. Karena itu kalau Yesus sampai mengatakan 70 kali 7, yang dimaksudkan adalah dengan segenap hati. Seperti yang dikatakan dalam ayat 35. Maka Bapamu yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sungguh-sungguh mengampuni secara sepenuh hati. Nah saudara, lalu di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, kita melihat juga makna yang sangat jelas. Hutang 10.000 talenta adalah suatu jumlah yang sebenarnya tak terhingga, terlalu besar. Dan ini menggambarkan bagaimana Allah telah menebus dosa kita dengan pengorbanan tubuh dan darah Yesus yang tidak ternilai sebenarnya. Betapapun besarnya kesalahan orang lain terhadap kita, itu tidak akan sebanding dengan besarnya pengorbanan Kristus bagi kita. Karena itu kita harus mau mengampuni saudara yang bersalah kepada kita. Tapi saudara, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan ketika kita menyadari bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Seringkali kita berpikir, waduh susah. Sakit hati ini belum bisa terlupakan. Kalau aku belum membalas sakit hati ini, rasanya belum lega. Saya nggak bisa mengampuni. Dia sangat jahat. Dia harus menerima hukuman. Dia harus menerima pembalasan. Keenakan kalau diampuni begitu saja. Itu tidak adil. Dia sudah sangat merugikan, sangat menyakiti aku. Dia membuat hidupku sengsara. Itu yang seringkali menjadi alasan-alasan kita untuk mengatakan saya tidak bisa mengampuni. Tetapi saudara, tahukah kita apa sebabnya kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apa kendalanya? Kendala utama sebenarnya adalah pola pikir, orientasi pemikiran kita yang seringkali berpusat kepada pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita menuntut keadilan. Itu pola pikir kita. Hukum yang kita pegang adalah hukum pembalasan. Sebelum pembalasan itu hati kita tetap panas, marah dan dendam. Tapi saudara, bukan itu satu-satunya pola pikir, orientasi berpikir yang bisa kita pakai. Ada orientasi lain, ada sudut pandang yang lain. Dan hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita agar kita merenungkan pola pikir, orientasi dari pemikiran Tuhan Yesus atau Allah sendiri. Orientasinya ternyata bukan pada keadilan, bukan pada pembalasan, tapi berorientasi kepada kasih dan keselamatan. Hukum yang diterapkan Tuhan Yesus bukan hukum pembalasan, tapi hukum kasih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah bukan berpikir bagaimana menghukum manusia yang berdosa ini, tapi Allah justru berbelas kasihan. Dan segera Allah merencanakan untuk bagaimana caranya menyelamatkan manusia. Misi Allah dalam kehidupan kita manusia adalah misi untuk mendatangkan shalom. Misi untuk mendatangkan damai sejahtera. Agar kita benar-benar hidup merdeka. Bebas dari beban-beban penderitaan karena dosa. Dan salah satu beban penderitaannya adalah ketika kita dipenuhi dengan rasa marah dan rasa dendam. Allah sangat memahami betapa beratnya orang yang menyimpan dendam dan amarah. Orang yang marah seringkali tanpa disadari dia merusak tubuhnya sendiri. Coba bayangkan ketika saudara marah.
Mudahkah kita untuk tidur? Seringkali kita tidak bisa tidur. Semalaman di tempat tidur membayang-bayangkan orang yang menyakiti kita. Dan itu merusak fisik kita. Banyak penyakit yang kemudian berdatangan. Orang yang dendam, orang yang marah, seringkali kehilangan sukacita. Mukanya jadi muram. Dia tidak lagi bergairah bekerja. Dan tidak ada senyum di wajahnya. Dan itu menyebabkan orang-orang yang kita jumpai seringkali juga merasa kurang senang. Kita kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan saudara. Hanya karena hati yang sedang marah ini seringkali tanpa sadar juga menyakiti, menyinggung perasaan mereka. Secara kemarahan juga seringkali menyeret kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus justru sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang menyimpan dendam dan ingin memulihkan sukacita kita. Allah ingin supaya kita terbebas dari beban amarah dan dendam yang merusak kehidupan kita. Demikian juga dengan orang-orang yang menderita karena rasa bersalah. Orang yang bersalah kepada keluarga, kepada orang yang dicintai, merasa sebagai orang-orang yang tidak berharga. Tidak layak di hadapan mereka. Penyesalan menjadi suatu beban. Perasaan tidak dicintai, perasaan tidak dihargai adalah suatu perasaan yang sangat berat. Apalagi bila terus-menerus dipersalahkan, dibenci, dihina, dibicarakan kesalahan kita kepada banyak orang, sehingga nama baik dan harga diri kita rusak. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Apa makna pengampunan? Pengampunan bukan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dan itu sesuatu yang memang tidak mungkin kita melupakan begitu saja kesalahan orang lain secara bersengaja. Apalagi kalau hal itu pernah menyakiti dan merugikan diri kita. Pengampunan sebenarnya berarti suatu komitmen untuk tidak menuntut pembalasan. Seperti orang yang membebaskan hutang. Dia berkomitmen untuk tidak lagi menagih hutangnya itu. Pengampunan juga berarti memulihkan relasi. Jangan katakan pada orang yang bersalah pada kita, oke, aku mengampuni tapi aku tidak mau ketemu dan tidak mau bicara lagi denganmu. Itu pengampunan yang bohong. Kita sebenarnya belum mengampuni. Karena kalau kita mengampuni itu berarti bahwa kita sebenarnya mau memulihkan harga diri orang yang bersalah kepada kita. Kita rela menerima orang itu kembali sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai rekan kerja, sebagai saudara, seperti semula. Pengampunan berarti membebaskan orang dari rasa bersalahnya, supaya ia kembali bisa penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur dalam kehidupannya. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita, dari mana kita bisa memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jawabnya adalah iman. Perhatikan baik-baik saudara. Hamba yang dibebaskan dari hutang 10.000 talenta itu. Kenapa setelah dia dibebaskan hutangnya, dia tidak mampu untuk membebaskan hutang temannya yang cuma 100 dinar. Itu tidak lain karena dia tidak mengimani pembebasan hutangnya yang 10.000 talenta itu. Artinya
pembebasan hutangnya yang 10.000 talenta itu sama sekali tidak mempengaruhi jalan pikirannya, tidak mempengaruhi perasaannya, tidak mengubah tingkah laku dan sikapnya. Oleh karena itu, mari kita merenungkan. Apakah penebusan dosa yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sungguh-sungguh sudah kita imani? Jangan dengan mudah kita mengatakan, oh ya saya percaya, saya mengimani, saya sudah diampuni oleh Tuhan. Buktikan. Periksa. Apakah pengampunan Tuhan itu sudah mengubah pola pikir kita? Pengampunan Tuhan itu sudah mengubah akan perasaan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Apakah kita sudah dimampukan juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Amin. Dan
pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang telah menyatakan betapa Engkau sangat peduli dengan seluruh penderitaan manusia, terutama mereka yang diliputi oleh rasa dendam maupun oleh kemarahan, dan mereka yang juga merasa bersalah dan penuh penyesalan. Tuhan, kami datang kepadamu dan bersyukur karena segala kebaikan Tuhan yang terlebih dahulu mau mengampuni kami. Tolonglah kami ya Bapa, untuk juga memulihkan kehidupan relasi kami dalam kehidupan rumah tangga dengan semua anggota keluarga kami, relasi kami dengan teman-teman, dengan rekan sekerja, di mana kami dikuatkan oleh Tuhan untuk saling mengampuni. Tuhan, kami tahu betapa berat orang-orang yang mengalami kemarahan-kemarahan, mereka yang juga diliputi dengan perasaan bersalah ini. Biarlah kami pun boleh belajar untuk sungguh-sungguh memperbaiki relasi, memperbaiki harga diri mereka, untuk membebaskan orang dari rasa bersalah. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi banyak konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama pada masa pandemi ini. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang berkenan untuk mengajarkan kepada mereka tentang cinta kasih dan pengampunan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk banyak keluarga-keluarga yang juga mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Biarlah mereka boleh bangkit dan tetap percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, bagi mereka yang harus dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang merawatnya, kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Juga berkat-Mu bagi para dokter, para perawat,
dan semua staf yang di rumah sakit yang berjuang untuk menyelamatkan begitu banyak orang yang saat ini sedang sakit. Biarlah Engkau memberkati semuanya. Kami juga mendoakan untuk mereka yang merawat orang-orang sakit ini, karena mereka membutuhkan kesabaran, membutuhkan cinta kasih-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mengingat akan kasih Tuhan yang telah memimpin dan memberkati kehidupan kami sebagai gereja di GKI Maulana Yusuf, yang pada tanggal 18 nanti boleh memperingati hari ulang tahun gereja kami. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang berkenan menyertai dan memimpin baik seluruh majelis jemaat, semua aktivis-aktivis gereja, semua karyawan-karyawan gereja untuk terus berjuang di tengah-tengah situasi yang sulit ini, agar kehidupan kami sebagai gereja boleh tetap memancarkan kasih dan kuasa-Mu, boleh tetap memberitakan Injil keselamatan-Mu kepada dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan bersyukur untuk pengembangan gereja melalui bakal jemaat di Kawaluyaan, dan juga akan diadakan pelantikan pengurus bakal jemaat. Biarlah Tuhan juga yang akan menyertai sehingga pengurus boleh bekerja dengan baik dan jemaat Tuhan di Kawaluyaan juga boleh berkembang dengan baik. Terima kasih Bapa atas semua yang boleh kami serahkan di dalam doa syafaat kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 20-21 berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesehatan dan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami pada hari-hari yang lalu. Kami membawa sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pakailah persembahan kami ini ya Tuhan, agar lebih memuliakan nama Tuhan.
Dan juga pakailah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.